Halo teman-teman, semangat, semangat, semangat. Berjumpa lagi dengan saya Sri Astuti, tentunya di channel Astuti Jewelry. Pada kesempatan video kali ini saya tidak memamerkan perhiasan atau seputar perhiasan ya teman-teman, karena kebetulan hari ini saya lagi duduk ya di butik di Astuti Jewelry yang berada di Jalan Tukat Gangga nomor 26A. Nah, jadi sambil menunggu, saya memang ada janjian janjian juga ya sama customer. Nah, ibunya mau datang jam 2. Nah, ini masih pukul 1 ya. Jadi masih nunggu 1 jam lagi, sambil saya juga mau sama staff ya di sini apa-apa yang kemarin yang ada masuk barang atau yang ada reparasi dari luar ya, atau kerjaan dari luar. Jadi biasanya saya ingin tahu dan meeting ya. Jadi kesempatan video kali ini teman-teman ya, sambil menunggu customer saya datang kemari, jadi saya ingin cerita-cerita juga sama teman-teman ya. Mungkin cerita saya ini juga punya dampak yang positif ya untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya akan sharing ya, sebetulnya ya sharing-sharing bisnis ya sama teman-teman semua. Karena banyak sekali juga yang DM saya ya, WA saya bahwa Mbak Bu Sri Astuti ya, dengan saya melihat channel YouTube-nya Ibu ya, saya terinspirasi dan saya menemukan sesuatu ya untuk saya bisa bangkit lagi ya dalam usaha saya ya, yang selama ini sudah saya vakum dan saya pesimis ya untuk melanjutkan sampai kami ingin alih profesi. Nah seperti itu, tapi saya lihat channel Ibu ya, jadi saya punya semangat ya untuk membangkitkan usaha yang sudah mulai saya buang. Nah seperti itu, jadi oh ya baguslah kalau memang sampean itu bisa mendapatkan sesuatu ya dari saya ya. Jadi ya itu dah sebagai kebanggaan ya buat saya. Nah seperti itu. Jadi saat ini saya akan juga sharing ya, bahwa kalau kita berbisnis ya, seperti contoh saya ini usaha di jewelry ini tidak istilahnya modal nekat ya teman-teman ya, karena memang saya awal mula memang saya dari kerja ya sama orang yang di jewelry ya, bos besar ya, orang dari Jepang, sehingga banyak sekali saya belajar ya di sana tentang seputar perhiasan dan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan berbisnis jewelry ini. Dan di sana juga saya banyak belajar tentang bagaimana mereka mendesain ya perhiasan permata yang menjadi desain perhiasan yang sangat mahal, dengan menyusun ya seperti mutiara ya, kita milih-milih mutiara sehingga bisa kita tahu bahwa ini cocok untuk anting, ini cocok untuk cincin, ini cocok untuk liontin, nah ini cocok untuk bisa bikin bros. Nah seperti itu. Jadi saya mengetahui hal itu dari pelajaran yang memang langsung saya pelajari, dan saya tidak sekolah di bidang itu ya, tetapi saya langsung belajar langsung. Nah seperti itu. Dan kita pun di sana belajar ya bagaimana dulu ya Sacho ya, atau bos saya di orang Jepang ini di Kun Jewelry ini, jadi bagaimana mereka mengetahui ya bahwa ini kualitas yang bagus, ini kualitas sedang, ini kualitas yang yang super tinggi. Nah seperti itu ya. Jadi seperti kayak mutiara ya, ada grade-grade-nya. Nah seperti itu. Terus ada juga diamond, yang bagaimana diamond itu banyak sekali mempunyai cahaya dan kualitas di warna, atau kualitas di cuttingan, atau kualitas di banyak sekali ya memang di dunia perhiasan untuk kita mengenal itu ya. Jadi itulah untuk menentukan sebuah harga. Jadi pasti kita akan banyak belajar ya di apa yang kita tertarik ya teman-teman. Kalau kita tertarik sesuatu harus kita pelajari benar-benar serius. Jadi kita pelajari
sampai kita itu memahami betul ya apa yang akan kita dapatkan di sini dan apa yang harus kita ketahui yang sangat-sangat penting ya untuk bisnis kita di dunia ini ya. Nah, kebetulan saya di jewelry ya, di dunia perhiasan ini. Jadi saya betul-betul harus memahaminya. Karena kita akan berinteraksi langsung ya dengan orang-orang yang tentunya mereka bukan orang-orang yang bodoh ya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya uang, dan orang-orang yang tentunya tidak belanjanya di kita saja ya. Banyak sekali mereka mengenal toko atau mengenal orang. Nah, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar benar dan memberikan ya informasi kepada pelanggan kita. Nah, itu ya teman-teman pertama. Nah, yang kedua yang saya akan sharing ke teman-teman ini ya. Jadi kita itu jangan merasa ya bahwa kita ini tidak akan mampu ya untuk melakukan sesuatu yang lebih ya. Jadi kita jangan membatasi diri. Kalau kita membatasi diri itu otomatis akan merugikan kita. Nah, karena apa? Karena semua ya itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan bisa sangat sukses ya. Apalagi ada kita ya pengetahuan yang sudah ya, mungkin teman-teman juga sudah sering ya mendengar ada orang yang cacat ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, ada orang yang tidak sekolah, ada yang tidak tidak bisa melihat. Nah, tetapi mereka sangat sukses ya di bidang tertentu. Nah, seperti itu. Jadi apalagi yang kita ya mempunyai kelebihan yang lebih dari mereka, pastinya kita bisa ya untuk jauh lebih sukses dari mereka. Nah, itu jadi pertama kita harus mengetahui itu dan kita harus mempunyai rasa percaya diri, dan kita juga harus menetapkan bahwa kita ini adalah orang yang mampu. Jadi jangan selalu kita, wah saya ini tidak mampu, saya ini orang yang lemah, saya dari keluarga miskin, nah ini saya tidak sekolah atau dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, itu justru akan melemahkan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Nah, tapi kalau kita bagaimana memantaskan dan melayakkan ya diri kita ini mampu ya, bahwa kita ini orang yang hebat, orang kita ini juga mempunyai paras yang tidak jelek ya, kita mempunyai tangan, mempunyai kaki, dan kita juga mempunyai keluarga yang sayang dengan kita, dan kita pasti bisa, dan kita ini ada, apalagi kita orang baik ya, saya orang baik, dan saya adalah orang yang sangat pantas ya untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Nah, seperti itu. Jadi dengan apa yang kita tetapkan ya, kita masukkan ya di dalam diri kita ini ya, sampai ke dalam tubuh kita, sampai ke kulit sumsum kita ya, bagaimana kita memasukkan itu di dalam diri kita, itu akan mempengaruhi ya teman-teman ya, karena hal ini akan sangat berkaitan sekali ya dengan kehidupan kita ya, untuk kelanjutan apakah kita ini nanti akan berhasil atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita itu salah ya di dalam kita itu menetapkan ya diri kita ini seperti apa, akhirnya akan menemukan sebuah kesialan terus. Nah, itu jadi ada yang stres, ada yang ya akhirnya lari ke hal-hal yang sebetulnya tidak cocok untuk diri kita ya, karena merasa stres ya, tidak bisa berpikir, akhirnya hal-hal aneh-aneh yang tidak masuk akal yang dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi begitulah teman-teman ya. Jadi itu adalah sharing ya, bagaimana kita ini harus mempunyai perasaan yang positif ya di dalam diri kita. Jangan selalu berkecil hati. Semuanya kita itu mampu, dan kita harus menjadi orang yang kuat ya. Kalau bisa bagaimana kita itu mengurangi ya rasa rasa kita itu menjadi peminta-peminta ya. Kalau bisa itu bagaimana kita itu menjadi orang pemberi. Karena dengan itu akhirnya kita akan menjadi orang yang kuat ya. Karena kalau kita suka memberi, otomatis pasti tindakan kita pun akan mengikuti ya. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan duit, karena lupa dengan kita minta ke orang.
Nah, bisanya kita memberi. Nah, seperti itu. Itu pun bisa membuat kita menjadi membiasakan seperti itu kita akan menjadi orang yang kuat. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman pastilah akan terwujud ya, mencapai hal yang besar. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa kaya materi, bisa kaya hati, jadi kita akan happy. Nah, jadi seperti contoh ya teman-teman ya, kalau kita itu merasa tidak mampu, merasa kecil ya, akan kecil terus ya. Jadi kita hidup dari belas kasihan orang, masa kita mau? Nah, seperti itu. Walaupun kita orang nggak punya ya, bukan masalah kita kan karena saya tidak punya, jadi apa yang mau kita beri sama orang lain. Nah, tidak seperti itu ya teman-teman ya, karena kalau kita mempunyai sifat pemberi, secara entah itu dari mana datangnya ya teman-teman ya, karena kalau kita sudah membuat sebuah penetapan di dalam diri ya, memasukkan sebuah pikiran positif, terus memiliki rasa percaya diri dan melakukan pekerjaan itu dengan serius. Nah, itu kalau masalah tidak punya uang atau masalah yang lain-lain itu biarkan ya, itu adalah alam ya yang akan, entah datangnya dari mana itu kita tidak bisa urus ya. Yang penting teman-teman itu melakukan itu otomatis ya, entah dari mana teman-teman akan mendapatkan sebuah perubahan ya, atau uang. Nah, enggak tahu uangnya ini dari mana. Nah, seperti itu. Dan itu sudah saya rasakan ya teman-teman. Saya menanggung keluarga ya teman-teman ya, sudah sering saya bahas di YouTube saya sebelum-sebelumnya, bahwa saya menanggung keluarga itu tidak hanya kepada anak-anak saya, tapi saya dari atas ya, dari bawah, dari atas ke samping. Nah, seperti itu semua. Jadi keluarga, anak-anak, masih keluarga jauh. Nah, karena memang di lingkup saya ini memang keluarga saya keluarga yang tidak mampu teman-teman. Jadi dari anak pun saya yang ngurus ya, 3 orang anak. Nah, itu. Dan masih keluarga saya, ibu saya. Nah, jadi masih dari neneknya anak-anak saya ya. Nah, itu. Jadi itu saya tidak menyangka ya, tapi bisa saja ya saya bisa ngasih untuk kebutuhan mereka, dan saya bekerja itu rezeki itu ada saja ya, lancar terus gitu. Nah, jadi untuk mereka itu tidak kekurangan, entah saya datangnya dari mana saya tidak tahu, tapi uang itu tidak pernah tidak ada ya untuk keluarga, untuk anak-anak. Nah, seperti itu ya. Jadi ya itu dah yang saya maksud tadi ya teman-teman ya. Jadi kita bagaimana kita memantaskan diri, melayakkan diri, membuat sesuatu itu yang bagus di dalam diri, bagaimana kita bisa selalu berpikir positif, tidak pernah kita itu mengeluh, dan kita kerjakan semua dengan senang hati. Nah, itu pasti akan memudahkan teman-teman semua. Jadi setidaknya ya kita sudah kaya hati ya teman-teman ya. Nah, untuk kaya materi itu akan seiring waktu berjalan itu pasti akan tiba. Jadi pasti akan tiba di sana teman-teman. Jadi untuk mencapai kaya yang materi ya, jadi kaya yang punya tujuannya sangat besar. Nah, itu pasti akan tercapai. Jadi yang penting sekarang itu urut-urutannya benar, bagaimana kita bisa melangkahkan kaki ini dengan benar ya, tindakan benar, dan kita pun sambil kita ya, kalau di agama saya tawakal ya teman-teman ya. Nah, di sana dan kita juga meminta ya kepada Tuhan kita ya. Jadi untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar, memantaskan yang besar. Nah, tapi mintanya pun juga harus jelas ya teman-teman. Jadi bukan kayak anak kecil yang menangis merengek-rengek tapi tidak jelas ya kenapa. Nah, seperti itu juga kan bingung ya. Jadi kita harus pertama kita minta dengan jelas, kita lakukan pekerjaan ini dengan ikhlas, dan terus kita lakukan, pasti kita akan ketemu hasil. Oke teman-teman, jadi itulah ya sharing kita di siang hari ini. Semoga teman-teman suka ya dan terinspirasi.
dan akan jauh lebih baik lagi ya di dalam melakukan pekerjaan, agar kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang setidaknya itu kita sudah bisa menyelesaikan masalah diri kita sendiri dulu dan keluarga kita, otomatis kita akan bermanfaat juga untuk orang lain. Oke teman-teman, sampai di sini ya sharing kita. Kita akan ketemu di video berikutnya dengan konten-konten tentunya yang akan memberikan manfaat ya untuk teman-teman semua di seputar perhiasan ataupun di seputar bisnis. Sampai ketemu, dan jangan lupa yang belum subscribe dan komen ya, di subscribe dan komennya, dan jangan lupa tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti ya video-video saya selanjutnya, dan saya lebih semangat ya untuk membuatkan video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu, dan tentunya jangan lupa kita harus selalu berbahagia, dan nomor 1 jangan tinggalkan semangat. Sampai ketemu, semangat, semangat, semangat.